Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya adalah Cynthia Dwi Erlinia, biasanya dipanggil dengan Cynthia. Nah, saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 8601949903. Nah, pada hari Senin tanggal 24 November 2025, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 7 yakni optik pada KP1 sifat cahaya, dan judul praktikum kali ini adalah percobaan pemantulan cahaya. Selamat menyaksikan. Oke, tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, menentukan jarak titik api atau F lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung atau P. Dan yang ketiga, menentukan jarak titik api atau F cermin cekung. Nah, alat bahan-bahan yang perlu kita siapkan yang pertama ada cermin datar ukuran 3 x 6 cm3. Yang kedua ada cermin cembung yang sudah kita beli sebelumnya. Yang ketiga ada cermin cekung. Dan yang keempat ada busur derajat. Kelima ada senter. Keenam ada layar atau tabir kertas. Selanjutnya ada lilin. Ada kertas putih. Dan yang selanjutnya ada celah cahaya. Yang 10 ada korek api. Dan yang ke-11 ada kabel pengamatan. Pemantulan cahaya pada cermin, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu slenter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan juga sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jarak berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan juga sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan juga sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Nah, hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Nah, selanjutnya letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar tersebut bersifat maya, tegak dan sama besar dengan bendanya. Oke, selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut seperti pada video. Langsung kita nyalakan lilin. Selanjutnya kita amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan terbentuk selalu bersifat maya, tegak dan diperkecil. Selanjutnya pemantulan cahaya cermin cekung. Yang pertama adalah susunlah alat seperti berikut. Yang kedua, nyalakan lilin. Selanjutnya kita amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut.
aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangannya jelas dan tajam. Kemudian ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, lalu amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Yang dihasilkan pada jarak 5 cm, jarak bayangan 8 cm. Yang kedua, jarak 8 cm, jarak bayangannya 5 cm. Yang ketiga, jaraknya 10 cm, jarak bayangannya 4 cm. Dan yang terakhir, jaraknya 20 cm, jarak bayangannya 2 cm. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah semakin jauh benda, bayangan semakin kecil. Kata lain, jarak benda sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan benda jauh dari titik fokus cermin cekung.